Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Faruk dari kelas 2B ingin mempresentasikan hasil dari tugas mekanika kekuatan material. Hasil eksperimental 304L. Tipe 304 adalah tipe stainless steel yang paling sering digunakan terutama dalam industri makanan karena merupakan jenis stainless steel full grade, sering dikenal sebagai 18 stainless karena memiliki kandungan 18% kromium dan 8% nikel. Ketahanan korosi yang sangat tinggi bahkan pada suhu yang sangat rendah. Stainless steel 304 umum dipergunakan dalam industri makanan untuk penyeduhan, pemrosesan susu, pembuatan anggur, dan dalam jalur pipa, panci, proses fermentasi, serta tempat penyimpanan bahan baku. Kemampuannya antara lain dapat menahan korosi yang disebabkan oleh berbagai macam zat kimia dari buah-buahan, daging, dan susu. Selain itu juga umum digunakan sebagai wastafel, meja, tempat minum, kulkas, kompor, dan berbagai jenis alat perkakas serta peralatan memasak. Stainless steel tipe 304L ini adalah versi dari tipe 304 yang memiliki karbon yang cukup rendah, extra low carbon. Karbon rendah yang terkandung di dalam meminimalkan pengendapan karbit yang merusak sebagai hasil dari proses pengelasan. Hanya saja tipe ini memiliki sifat mekanik yang lebih rendah dari standar tipe 304 yang lain. Tipe 304L adalah jenis varian yang rendah karbon tambahan, bagian dari tipe 304 dengan kandungan karbon maksimum 0,03% yang menghilangkan presipitasi karbida akibat pengelasan. Dengan kandungan demikian, maka panduan ini dapat digunakan dalam kondisi as-welded, bahkan dalam kondisi korosi terparah, tapi memiliki sifat mekanik sedikit lebih rendah dari jenis 304. Ya. Penggunaan sering sebagai cetakan arsitektur dan trim, peralatan dapur, komponen kimia, alat-alat tekstil, ataupun peralatan pembuatan kertas, juga mesin-mesin farmasi dan peralatan pengolah industri kimia. Beberapa ini ketebalan untuk tipe 304 dan 304L. Bisa dilihat untuk tipe 304L karbonnya memiliki 0,3 max, dan untuk mangan 2 max, fosfor 0,045, untuk sulfur 0,030, silikon juga 0,75 max, kromium
dari 18 sampai 20. Nikelnya 8 sampai 12. Nitrogen 10 dan iron-nya seimbang ternyata. Pengerasan siklik 304L. Pengerasan siklik yang paling kuat dapat diperoleh secara tidak proporsional jalur muat karena secara signifikan meningkatkan periode pengerasan jumlah siklus yang sangat pendek dibanding dengan jalur pemuatan proporsional. Selain itu, fenomena disebut pengerasan silang. Efek pengerasan awal siklik aksial atau torsi pada perilaku siklis dan pembatas kelelahan baja stainless steel 304L. Uji klinis esensial dilakukan dengan peningkatan atau penurunan amplitudo regangan telah mengkonfirmasi efek memori regangan pada kurva siklik 304. Nah, pengerasan entropik dan kinematik yang dihasilkan selama 5 tes kelelahan ini diperkirakan kedua parameter jenis pengerasan ini telah dijelaskan beberapa kali dalam literatur inkompresi, tegangan, dan kondisi pembebanan biaksial. Kemudian untuk material 304 memiliki ketahanan korosi yang lebih baik dibandingkan dengan material 201. Laju korosi tertinggi pada material 304L terjadi pada suhu 700 Celcius pada pH 0 dengan laju korosi sebesar 515,5292 mP. Untuk grafiknya itu. Dari hasil grafik terlihat jelas kenaikan suhu larutan, maka laju korosi akan semakin tinggi. Demikian pula dengan adanya kenaikan tingkat keasaman pH atau pH, korosi semakin terjadi semakin besar. Laju korosi tertinggi pada suhu 70 derajat dan pH 0 untuk material 201, lajunya sebesar 3611,9,41, dan untuk material 300L sebesar 51,5292. Secara keseluruhan, berdasarkan nilai rata-rata laju korosi kedua material di atas, material 304L ini memiliki tingkat laju korosi yang jauh lebih rendah dibanding tingkat laju korosi dari material dari 201. Hal ini disebabkan adanya perbedaan komposisi dari masing-masing material. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya.